saya Aulia Fazara dengan NIM 135. Saya Hastu Waramaudi dengan NIM terakhir 023. Saya Halimah Farida dengan NIM terakhir 123. Dan saya Elvina Imerko Nabila dengan NIM terakhir 128. Bagaimana sejarah awal adanya musik gambang di Semarang? Iya, baik. Sebenarnya saya mungkin tidak terlalu berkapasitas untuk menjawab soal sejarah. Saya pun tahu dari penelitian yang sudah lalu itu dilakukan oleh Prof. Dewi, kemudian Prof. Danang, terus juga ada Pak Mahendra juga, dan beberapa dosen di Departemen Sejarah yang terlibat. Artinya saya hanya merekonstruksi lagi dan beberapa kali menambahi dari sumber-sumber yang saya temukan belakangan, itu sumber-sumber koran lama gitu. Tapi yang pasti bahwa menurut informasi yang sekali lagi saya terima juga dari beberapa penelitian, bahwa gambang Semarang yang saat ini mungkin sering kita dengar, ya sedang sering kita dengar, apalagi di FIP itu adalah mulai ditampilkan di Semarang itu sekitar 1930. Nah, itu gambang Semarang merupakan semacam adaptasi. Jadi ada seorang Tionghoa yang beliau melawat ke Jakarta dan kemudian melihat ada pertunjukan gambang kromong. Jadi pertunjukan gambang Semarang itu sama dengan gambang kromong yang ada di Jakarta atau pada saat itu Batavia. Alat musiknya sendiri, kalau di sini ada perpaduan dari alat musik Tionghoa, kemudian alat musik Jawa dan alat musik modern. Alat musik Jawa itu seperti yang kita tahu, bentuknya seperti gamelan dan bunyinya seperti gamelan. Tetapi untuk nadanya itu yang masih terus dilakukan penelitian sebenarnya, apakah sama dengan yang di Jawa. Gamelan Jawa artinya larasnya berbeda, non-diatonis, selindro dan pelok, atau sama seperti yang musik modern, do re mi fa sol la si do. Nah, yang sekarang ini banyak dipakai sebenarnya yang do re mi fa sol la si do. Itu dari sisi musik. Kemudian dari sisi kemasan pertunjukan, gambang Semarang itu terdiri atas beberapa unsur. Ada unsur vokal, kemudian unsur tari, dan yang penting itu ada unsur lawak dan musik. Seperti itu. Untuk alat-alat musik yang digunakan untuk gambang Semarang ini apa aja ya? Alat musik yang digunakan di gambang Semarang tadi ada 3 unsur, biasanya ada dari Cina atau Tionghoa, terus kemudian Jawa dan modern. Nah, alat musik Jawa itu biasanya yang digunakan itu ada saron, kemudian demung, peking, bonang, dan yang pasti ada gambang, yaitu alat musik yang terdiri atas bilahan-bilahan kayu, terus kemudian itu ditata sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan nada. Nah, selain itu juga ada alat musik Tionghoa, misalnya kong ahyang, terus kemudian seruling juga ada, dan bisa juga ditambahi dengan alat musik modern. Kalau sekarang ya sebenarnya bisa pakai gitar atau bass gitu. Kalau untuk di tengah modernisasi sekarang ini, bagaimana sih Kak keberadaan gambang di Semarang ini? Saat ini untuk pertunjukan gambang Semarang sebenarnya pernah mengalami kevakuman, terutama pada sekitar tahun 70, tahun 80 ya, dimana sebenarnya dulu pas tahun 50-an itu banyak ditemukan koran-koran iklan tentang pertunjukan gambang Semarang di pasar malam. Kemudian itu sempat hilang dan coba dihidupkan lagi oleh pecinta seni. Ada beberapa grup ya, terus kemudian ada di gedung, saya lupa nama gedungnya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi. Terus kemudian di FIB juga ada, yaitu dimainkan oleh dosen-dosen karena ada program, ada penelitian dari Prof. Dewi dan Prof. Danang.
terus kemudian menggandeng musisi dari komposer dari Semarang, Pak Kelly Puspito. Nah, pada saat itu juga diciptakan lagu-lagu yang saat ini mungkin sering kita dengar dari kelompok-kelompok Gambang Semarang. Nah, kelompok Gambang Semarang yang eksis saat ini itu justru ada di Fakultas Ilmu Budaya, namanya KGS. Kemudian ada Gambang Semarang Art Company, itu sifatnya wadahnya komunitas, yaitu tidak harus mahasiswa, siapapun sebenarnya bisa ikut. Dan diinisiasi salah satu pionirnya itu adalah Mas Tri Subekso. Terus kemudian ada di UNES juga ada Gambang Semarang, terus ada Nangno. Tapi mungkin saat ini yang lebih sering eksis ya mungkin karena di media sosial juga ditampilkan itu GSAC atau Gambang Semarang Art Company dan FIB di FIB KGS. Menurut Ibu sendiri, kalau harapan terhadap Gambang Semarang di masa sekarang dan masa mendatang itu bagaimana? Dari segi pelestarian untuk KGS, untuk Gambang Semarang yang suatu kesenian tradisi khas Semarang yang itu mungkin sudah sempat hilang, saya berharap bahwa itu akan terus bisa dilestarikan. Dari sisi pelestarian apapun bentuknya itu saya berharap generasi muda, saya juga masih muda sih ya, tapi ada yang lebih muda lagi yang terus bisa meneruskan kesenian Gambang Semarang agar tetap bergema begitu ya, agar tetap bergaung. Terus dari sisi kreativitas semoga bisa ditampilkan kemasan pertunjukan Gambang Semarang yang lengkap. Kemudian dari sisi penelitian semoga bisa terus digali, direkonstruksi, ditemukan sumber-sumber yang itu kita bisa betul-betul tahu sebenarnya pertunjukan Gambang Semarang di awal kemunculannya itu bagaimana.